Baik, terima kasih. Para media, awak media, saya sampaikan selamat siang. Selamat berjumpa lagi di siang ini. Tujuan pertemuan hari ini kita ada mau rilis dengan wartawan. Ini ada kaitan dengan mandat dari DPP dalam rangka pelaksanaan Musda 1 Partai Golkar Papua Barat Daya. Jadi tujuan hari ini kita coba mau mengantisipasi dengan surat DPP dan kita mau coba counter kembali tentang surat DPP yang tidak prosedural. Artinya melangkahi konstitusi organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang kita mau coba frame dia lewat counter pada siang ini. Pak, untuk mempersingkat waktu, kita telah tim ini telah menyampaikan surat izin ke polisi untuk persiapan kita laksanakan demo pada tanggal 19, 20, dan 21. Persiapan ini sudah dilakukan dengan baik dan mudah-mudahan ini akan terlaksana pada tanggal tersebut. Yang kedua, kami kader Golkar benar-benar merasa bahwa ini satu kebijakan yang memang melemahkan institusi Golkar sendiri, termasuk kader-kader Golkar di seluruh Papua Barat. Dan untuk selanjutnya kita sudah bentuk tim ini terdiri dari Pak Ketua Pak Petrus Nau, sekretaris saya sendiri, untuk kita menghandle persiapan untuk menjelang demo pada tanggal 19. Nah, untuk selanjutnya hal-hal yang nanti disampaikan kita serahkan ke Ketua Pak Petrus Nau yang akan menyampaikan persiapan lain-lain terkait dengan pelaksanaan demo pada tanggal 19. Terima kasih waktu saya berikan ke Pak Petrus. Para awak media, selamat sore juga kepada kader simpatisan Golkar di seluruh Provinsi Papua Barat Daya dan para fungsionalis Golkar, sesepuh Golkar, dan sayap Golkar di Provinsi Papua Barat Daya. Saya harus menyatakan sikap saya sebagai kader Golkar kepada Partai Golkar secara nasional, terutama ke DPP, berkaitan dengan surat mandat DPP kepada Pak mantan wali kota untuk sekaligus beliau sebagai pelaksana Musda yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21. Pada prinsipnya sebagai kader, sebagai warga negara yang baik, mendukung. Kalau radiogram atau surat DPP itu mengacu kepada roh dan jiwa organisasi partai atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan juklat partai, kami siap mendukung sepenuhnya Musda itu. Kalau siapa mau terpilih besok mencalon itu kami mendukung. Itu kalau melewati prosedur dan mekanisme partai. Tetapi kalau DPP sebagai induk organisasi yang sebagai partai politik yang nomor 1 di negara ini tidak menghargai, menghormati produk yang dia dikeluarkan sendiri dari DPP kepada organisasi dari bridging ke bawah, maka kami sebagai kader tetap menantang, menganggap bahwa ini suatu penghinaan ketua umum
dan juga seluruh sekretaris dan semua pengurus BPP melakukan penghinaan terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar. Kenapa? Ini anggaran dasar rumah tangga, anggaran yang dikeluarkan oleh DPP, dan itu menjadi syarat mutlak diikuti atau dipatuhi seluruh kader yang ada di Indonesia, termasuk kita di Sorong Raya atau Papua Barat Daya. Ya, Pak Airlangga, kalau mau partai ini besar, partai ini menjadi milik rakyat, milik bangsa dan negara, harus menghargai aturannya. Ya, saya sampaikan bahwa tadi saya sudah sebagai ketua panitia demo dan sebagai koordinator lapangan sudah masuk ke surat ke polisi, dan kami siap demo menolak surat DPP, minta dibatalkan, dan kami akan turunkan massa sejumlah besar dari 4 kabupaten 1 kota provinsi Papua Barat Daya. Kami akan turunkan. Untuk apa? Kami menyelamatkan organisasi aturan partai, karena kami sangat kecewa dengan kebijakan keputusan DPP. Ya, kalau partai aturan kita langgar, bagaimana kita mendapat dukungan rakyat? Ya, bagaimana kita sebagai kader, sebagai partai yang tua ini memberikan contoh kepada partai-partai baru yang ada di negara ini? Untuk itu tidak ada kata lain, ya. Saya dan teman-teman kader semua, bahkan kader-kader datang dari berbagai macam kabupaten kota ini, kami akan menduduki bandara. Dan orang DPP harus pulang. Mereka tidak akan masuk di kota Sorong. Ya, kami akan lakukan itu. Saya prinsip menyelamatkan aturan organisasi. Bukan kepentingan saya, tidak. Saya juga tidak berkepentingan maju gubernur, maju bupati, wali kota. Tapi saya menghargai aturan organisasi. Dan kalau sudah seperti itu, kalau DPP juga menghargai itu. Dan DPP memaksakan saudara Lambert Jitmau untuk mau datang melakukan aklamasi. Itu menunjukkan bahwa kehancuran Partai Golkar berjenjang berjalan. Dan juga DPP masih memelihara para koruptor di partai itu. Lambert itu sudah korupsi, sudah penyidikan jalan berkali-kali. Selvi Wanma itu sudah jadi tersangka. Kenapa DPP masih memelihara kader-kader yang menjadi koruptor di negara ini, sementara presiden kita tidak ada nilai kompromi dengan para koruptor? Ya, ini berarti suatu pembunuhan dari partai atau dari pimpinan partai kepada kita semua, termasuk kader, pembunuhan karakter. Dan ini orang dari partai lain akan memalukan kita. Masih banyak kader orang Indonesia, Partai Golkar banyak, orang Papua apalagi lebih banyak. Kami orang Papua itu selama ini, kami dulu itu orang tahu cuma satu partai saja, tidak ada partai lain, yaitu Partai Golkar dari rezim Orde Baru. Mereka prinsip bahwa kami pergi di partai yang kuning, pohon beringin itu, karena mereka sangat menyukai partai itu. Tetapi kalau pimpinan partai secara nasional mereka tidak menghargai aturan yang dikeluarkan, apa artinya partai ini ada di Indonesia? Ya, saya memberikan penegasan itu. Dan DPP harus tahu bahwa seluruh kader yang ada di Sorong ini antipati terhadap Lambert Jitmau. Karena apa? Dia menciptakan konflik dengan kader. Dia menciptakan konflik dengan kader, dengan masyarakat, dengan semua orang. Bagaimana kita mau mempertahankan dia jadi ketua DPD? Apa manfaatnya nanti? Apakah partai ini jadi besar atau jadi kecil? Ya. Tujukan ketua umum. Saya berharap saudara ketua umum harus mengerti dan memahami maksud yang saya sampaikan ini. Ya.
Tadi saya sampaikan bahwa kami menghargai, menghormati aturan ini, aturan partai. Makanya kami mau lakukan pembelaan, demo pembelaan, supaya tidak boleh DPP melanggar aturan. Tidak boleh. Manfaat Partai Golkar atau DPP melanggar aturan, manfaatnya apa untuk partai? Partai itu harus dia melewati prosedur mekanisme yang tadi saya bilang bahwa kalau musda ini dilakukan berdasarkan juklat, anggaran rumah tangga, bahkan mengacu kepada semua ini, berarti kami tetap mendukung. Kader mendukung semua itu. Tetapi kalau saya udah lihat ini surat itu, bahwa surat itu mengarah kepada aklamasi. Justru itu lebih bagus kami ambil langkah untuk membatalkan itu. Dan akan kami batalkan, dan orang dari DPP tidak akan turun masuk di Kota Sorong sampai benar pulang ke Jakarta. Saudara Ketua Umum harus tahu itu. Sekjen harus tahu itu. Wakil-wakil itu harus tahu itu. Jangan menggunakan partai ini sebagai komoditi bisnis atau untuk mengenyangkan diri sendiri. Kalau mau jadikan partai menjadi komoditi atau mengenyangkan diri sendiri, lebih bagus keluar dari partai. Dan partai ini tidak perlu diadakan lagi karena itu. Mau besarkan partai yang supaya pada prinsipnya akan membangun negara ini, mari kita menghormati anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Saudara Ketua Umum serta semua pengurus DPP tahu bahwa sikap politik kami jelas. Ya, kami tidak akan mundur untuk melawan satu item ini, satu surat dari DPP kasih, karena kami tahu harus melanggar aturan. Ya, kami tetap melakukan pergolakan, melakukan perlawanan terhadap semua keputusan yang dilakukan DPP kalau melawan aturan. Dan musnah itu tetap kami batalkan. Dan kami akan batalkan itu. Batalkan di bandara. Ya, saya dengan semua kekuatan turun dan kami batalkan itu. Bahwa para sekjen dan semua utusan datang itu pasti akan kami pulangkan. Mereka akan turun sampai Sorong. Karena apa? DPP itu menghargai aturan partai. DPP masih mau melihara koruptor dalam partai ini. Orang Golkar yang kelas elit, Mas Setia Novanto, Idrus Marhan, mereka begitu tersangka langsung keluar dari partai. Mereka tidak lagi mengganggu partai, mereka tahu hal itu mengganggu kekuatan politik partai. Tapi kenapa mereka DPP masih bertahan selfie one? Status jelas, tersangka jelas. Ya, ini berarti DPP memberikan dua kepada selfie one, cari makan, kasih makan DPP. Kepada kelompok-kelompok di bawah nih. Sekjen dan seterusnya, siapa-siapa yang ada di situ. Itu ya. Kemudian satu hal lagi yang sampaikan terutama kepada seluruh orang Papua, bahwa pemberdayaan parlemen terhadap orang Papua itu tidak ada. Yang adalah kamponisme. Makanya semua orang Papua itu dia porak-porandakan di mana-mana. Mereka tidak berikan ruang yang baik para kelompok politisi, para kelompok birokrasi maupun yang lain-lain. Ya, orang begini makanya kami secara lantang terbuka harus melawan dia. Kami tidak akan memberikan ruang sama dia. Ya. Kader tidak akan memberikan ruang itu. Kami pasti membelah. Bahkan kami gagalkan musdai nanti. Banyak orang kader-kader senior kita yang siap maju merebut puncuk pimpinan DPD Golkar Provinsi Papua Daya itu. Lambert dan Selvi ini kan sekarang jadi ketua DPD Provinsi Papua Daya atau Papua Barat. Selvi jadi bendahara, sekretaris. Kenapa mereka paksakan tinggalkan Provinsi Papua Barat dengan ketua dan sekretaris, lalu ambisi untuk maju di Kota Sorong merebut ketua DPD untuk apa? Berikan ruang untuk orang lain, memberikan kader kepada orang lain, untuk orang lain bisa berhak ikut bercatur untuk merebut puncuk pimpinan Partai Golkar itu. Kan ini berarti pemimpin model bagaimana? Mau mengkaderkan orang model bagaimana? Semua kita mau grogoti, lalu kader lain tinggal jadi penonton. Seorang lain kan kader Golkar cukup banyak. Ya. Untuk itu makanya kami tetap melakukan penolakan terhadap hasil musdahnya, dan hasil musdahnya saya sudah tahu bahwa itu tidak memenuhi kriteria ini dalam aturan organisasi atau aturan partai itu. Kader kami yang siap maju banyak ya. Ada Pak Bernard Cagrim,
ada Pak John Kemuru, ada Pak Gibran Asem, ada Pak Organis Now, ya, masih ada kader-kader muda lain yang punya potensi ada. Kenapa kita harus memaksakan DPP harus memaksakan Osman dia masuk untuk memimpin partai ini, sementara dia jadi pimpinan partai di Provinsi Papua Barat? Apakah ini boleh? Satu orang bisa memimpin pimpinan partai untuk 2 provinsi. Satu sekretaris bisa memimpin 2 provinsi jadi sekretaris partai. Ini kan DPP ini kan gila ini. DPP sudah tutup mata terhadap partai ini. Motivasi mereka ini materialistis. DPP itu memperkaya diri. Ambil partai sebagai saham untuk mereka makan minum. Makanya mereka meninggalkan aturan. Mereka mau dan keinginan mereka penting mereka sudah mendapat apa. Dan saya sudah tahu berapa uang yang selfie dan lamar kabar ke DPP kami tahu. Jumlahnya kami tahu. Sehingga dipaksakan musda ini harus segera lakukan jalan. Unsur suap itu. Ya? Ini sebenarnya unsur penyuapan. Ini budayanya selfie dan lamar. Ini kita tahu strategi. Jadi uang yang mereka suka kami tahu jumlahnya, ya. Orang ini paksakan mereka turun itu karena dasar itu. Mereka paksakan lamar jadi ketua DPD Provinsi Papua Barat, tapi paksakan harus juga jadi ketua DPD di Provinsi Papua Barat Daya. Ini udah orang gila punya kerja itu. Ya, jadi kami tetap memberikan dukungan kepada Musda kalau memenuhi aturan, kriteria yang diminta oleh partai. Tapi kalau tidak, tetap saya bersama saya punya kader-kader Golkar lain, kami punya kader pasti akan kami mengagalkan itu pada tanggal 19/20/21. Surat izin kami sudah minta selama 3 hari kami demo. Ya. Jadi tidak ada kata lain yang kami kompromi. Selain kami menyelamatkan partai. Terima kasih. DPP mengeluarkan mandat ini seolah-olah bahwa mereka turunkan karateker untuk meredam surat nomor 119. Tapi tidak ada respon terhadap aktivitas yang kita lakukan, tidak ada. Nah, oleh karena itu saya mau garis bawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Koordinator ini, bahwa apa yang dilakukan besok tanggal 19 itu seluruh komponen dan seluruh instrumen yang ada di Kota Sorong, 4 kabupaten 1 kota, itu akan dilakukan besar-besaran. Ini saya titipkan kepada Pak Ketum, Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan seluruh jajaran, baik sekjen sampai bidang-bidangnya, supaya tolong ini dibijaksanai dengan baik, bahwa kondisi ini akan berjalan dan tekad ini tidak mundur, tidak soroh. Kami tidak mundur selangkah pun untuk menghadapi DPP. Apalagi mandat mereka yang turun, itu kami tidak segan-segan. Hanya mungkin sampai di bandara dan kami minta untuk segera pulang. Dan kita siapkan masa yang cukup besar. Nah, itu saya garis bawahi supaya Pak Ketum dan seluruh jajaran tahu bahwa apa yang kita lakukan ini kita sudah menyalahi aturan, menyalahi konstitusi partai. Sehingga yang besok dilakukan ini kan ini suatu tipu muslihat, bukan proses organisasi yang sebenarnya. Makanya semua kader tidak terima dan akan menolak soal musda ini. Soal musda ini ditolak mau kapan, mau di moratorium itu kami tidak mau tahu. Yang penting kami siap menghadapi DPP. Nah, itu sekedar yang saya garis bawahi atas sikap yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua sebagai koordinator untuk persiapan demo. Kemudian yang tidak kalah penting, ini surat yang tadi kami serahkan ke pihak, minta surat izin dari pihak kepolisian. Ini sudah, tinggal nanti wartawan bisa lihat. Sudah diberi izin. Ya. Sudah diberi izin. Sebentar dalam proses. Lagi sudah diproses. Kalau tidak diberi izin bagaimana? Apa ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi selain
Kami optimis karena surat izin sudah disiapkan. Kami tetap akan melaksanakan.